Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu rahimakumullah, kita akan lanjutkan halaman 18 tentang tanasub, ayat yang dibahas atau kaitan atau korelasi ayat yang dibahas dengan hadis. Jadi bagian keempat, tanasub ayat yang dikaji dengan hadis berkaitan dengan tanggung jawab suami terhadap istri. Yang pertama diriwayatkan dari Hakim bin Muawiyah al-Qushairi dari ayahnya yang bertanya kepada Rasul tentang hak istri dari suaminya. Karena kan hadis itu dibentuk oleh Rasulullah banyak macamnya ya, banyak kejadiannya, banyak peristiwanya. Jadi ada hadis dibentuk oleh Rasul karena ada pertanyaan, karena ada kekeliruan sahabat lalu mengkritik. Ada juga karena kebiasaan sudah berlangsung, maka Rasul ingin membetulkan mana yang betul, mana yang salah. Kadang-kadang sahabat keliru di dalam memahami hadis, maka oleh Rasul diluruskan. Dan ada pula yang sebagian dikritik, disalahkan, sebagian dibetulkan. Jadi macam-macam hadis itu dibentuk oleh Rasul, latar belakangnya atau asal usulnya. Jadi Rasul itu kadang meritik, kadang membantah, kadang banyak contohnya. Umpamanya Rasul mengkritik yang salah karena ada sahabat yang keliru menafsirkan Rasul. Ya, antara lain yang 3 orang datang ke istri Rasul kan, kumaha ari akhlak Rasul teh, kata tiruan teh. Kata istri Rasul kan malam sering tahajud, siang sering saum. Maka di antara mereka ada yang kalau begitu mah saya akan ambil saum nawe tiap hari. Ada yang mengatakan saya mah mau qiyamul lail tiap malam. Ada yang mengatakan saya mah tidak akan nikah. Nah, Rasul datang, semua disalahkan. Lalu dibetulkan oleh Rasul yang benar begini gitu. Jadi ada juga yang berdoa ya, ada yang nikah seperti Aqil bin Abi Thalib menikah, didoakan kan semoga cepat punya anak. Rasul dilarang, jangan berdoa semoga punya anak kan, tapi barakallahu lak, dan masih banyak lagi. Dan itu sedang saya susun bukunya. Itu hadis di kawasan Madinah, era pembentukan hadis. Jadi hadis di kawasan Madinah, era pembentukan hadis itu. Jadi macam-macam kritiknya, cukup banyak itu, cukup tebal itu bukunya. Nah ini antara lain karena Rasulullah SAW ditanya, qultu, kata Al-Qushairi, Muawiyah Al-Qushairi, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ma haqqu zaujati ahadina alaihi, apa hak istri, hak zaujah. Kadang-kadang istri teh zaujah, kadang-kadang zauj, azwaj. Tapi ini karena tujuannya ingin ditanyakan kepada Rasul hak istri, maka dengan mengatakan ma hakku
zaujati ahadina alaih, ya Rasulullah, apa yang menjadi hak istri sebagian dari kami atasnya, atas ahad itu. Jadi mahak apa haknya zaujah istri ahadina salah seorang di antara kami alaihi atas laki-laki. Jadi kalau hak Allah itu artinya hak yang diwajibkan. Kalau hak li itu hak yang diberikan. Makanya di dalam istilah hadis itu ada hak kuzawaj ala zaujah, itu berarti tanggung jawab istri kepada suami. Tapi kalau hak zaujah ala zauj, hak zaujah ala zauj, hak istri tanggung jawab suami. Kalau hak zauj ala zaujah, hak suami tanggung jawab istri. Jadi ala dan li, ya. Itu di pengertian di dalam bahasa Arab itu begitu, antara li dan ala. Seperti gini, alaya dainun laka, alaya dainun laka itu artinya aku punya utang padamu. Tapi kalau alaika dainun li berarti kamu yang punya utang padaku. Jadi ala dan li atau ala dan ila, taba ala dan taba ila. Kalau atubu ala itu aku mengampunimu. Tapi kalau atubu ila, aku mohon ampun padamu. Jadi antara ila dan ala itu dalam Quran kan. Taubat ala itu memberi ampun. Tapi kalau taubat ila memohon ampun. Nah, di sini hakku ala zaujah ahadina. Jadi hak istri alaihi menjadi kewajiban suami. Qala, maka Rasul menjawab. Ini salah satu contoh hadis Rasul menjawab pertanyaan. Jadi karena ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, maka fungsi hadis di sini menjawab pertanyaan. Qala, maka Rasul bersabda, antut imaha ida to'imta. Kewajiban suami kepada istri adalah tut imaha ida to'imta, memberi makan kepadanya, kepada istri, ida to'imta, apabila kamu makan. Jadi lamun kamu bisa makan, maka wajib memberi makan. Kumaha lamun suaminya tidak bisa memberi makan? Nah, itu jadi persoalan. Kalau kamu bisa makan, maka wajib memberi makan kepada istri. Kumaha lamun suamina teu bisa makan, teu bisa mere makan. Nah, kumaha pan pada pertemuan yang lalu kan dibahas ya tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa teh. Jadi laki-laki teh pemimpin bagi wanita. Karena bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu, memberi makan. Kumaha mun teu bisa, teu bisa memberi makan, teu bisa, teu punya kelebihan, sakit gitu ya. Ya istrinya anu cari nafkah karena suamina sakit repot, payah kan? Ada itu suami sehat, itu beda lagi. Makanya kalimatnya antut imaha ida to'imta wataksuha wataksuha, karena antut imaha ida to'imta wataksuha, wa'nya karena ada wa antaksuha,
dan memberi pakaian kiswah idak tasaita apabila kamu punya pakaian ya boga bikeun idak tasaita au iktasabta atau kamu iktasab mencari berkasab. Jadi di sini pertama to'am, kedua kiswah, sandang pangan kalau to'am, kalau pakaian kiswah, sandang. Au iktasabda atau kamu mencarikan. Sia dilamun teu bisa nya mencari mangneangankeun. Kamaha mangneankeunna terserah. Rek mencarikan, rek pangmentakeun, rek minta bantuan. Wala tadrib dan jangan kau pukul wajah kepala. Jadi tidak boleh memukul kepala. Sebagaimanapun tidak boleh memukul kepala. Kalau la tadribil wajah mah tidak boleh mukul kepala mah kepada siapapun sebetulnya. Termasuk orang tua kepada anak tidak boleh mukul kepala. Saamek kumaha pun tidak boleh mukul kepala. Tidak boleh ngaganggu kepala. Kumaha lamun ngajewer ceulina? Ceuli teh kepala. Ya tidak boleh. Nyentreuk pan kepala. Nyentreuk ceuli eta teh ceuli teh kepala. Nyentreuk irung kepala, irung teh. Ayo ngajewer ceuli. Tidak boleh kepala. Kumaha? Ya gemes mah beda, gemes mah sayang. Ngajenggut teh kepala eta teh. Ngajenggut rambut. Keheul apapun suami kepada istri, orang tua kepada anak, guru kepada murid, ngajenggut tidak boleh karena itu rambut itu kepala. Jadi kepala itu dari sini ke atas itu tidak boleh diganggu. Pana aya eta teh anu sagawaya naplek itu jeleber teh meninggal kan aya. Itu karena kena memarasna kan. Sehingga berbahaya. Makanya Rasul itu wala tadribil wajah. Jadi kalaupun menghukum anak tidak boleh kepala. Ya lamun kan anu teu daek salat padahal geus 10 tahun kan boleh dipukul. Tapi tidak boleh kepala. Tetap anger. Ya paling pakai nyerek hiji gebukeun kana pahana kana kaki. Wah cilaka iku nyerek hiji. Nyerek teh naon? Lidi. Terus wala tuqabbih, tidak boleh mencela, tidak boleh menjelekan, tidak boleh menghina, tidak boleh menganggap buruk. Tidak boleh wala tuqabbih, wala tahjur, dan jangan hijrah menjauhi illa fil bait, kecuali di rumah. Itu Rasul menjawab pertanyaan Hakim bin Muawiyah al-Qushairi. Ini terjemahnya tadi ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 1830. Nama aslinya Abu Daud teh Sulaiman. Mohon. Kita asa dosa jeung ka ayeuna teh lain Allah Maha Punten teu atas kapunanan nyumpeuan nyampeun asing kapunten mamahna ningali dosa Gusti ngapunten gitu. Ya
eta mah ari jadi naon pan teu terang. Nya tapi eta mah pan teu terang jadi naon mah. Ieu mah iya upami latu qabih mah jadi sanes latu qabih itu jangan menjelekan, jangan menghina ya. Ari jadi naon mah nya henteu tuh. Itu masalah. Itu masalah. Ya enggak tuh eta mah pada jadi naon. Mun budakna ngajawab hayang jadi presiden betul naon. Tapi wah enggak itu mah kan nganukur jadi naon eta mah kalimatna. Kalimatnya dah jadi naon. Dan gini, kalau seorang ibu kepada anak yang wajib meminta ampun itu kan anak kepada ibu, bukan ibu kepada anak. Ya. Apalagi kalau kesalahan-kesalahan masa lalu dalam menghukum, dalam mendidik, kan bukan masalah dosa kalau orang tua kepada anak mah. Tapi ini mah urusan bimbingan. Urusan bimbingan, Rasul membimbing kepada kita tidak boleh menjelekkan, tidak boleh memukul kepala. Jadi bukan urusan dosa perdosaan, tapi ini bimbingan Rasul. Bimbingan Rasul. Jadi tidak ada istilah orang tua tuh diampuni ku anak jadi masalah ya, enggak ada istilah itu. Enggak ada istilah itu. Apalagi kalau tadi menyadari pernah berbuat tidak masalah itu. Insyaallah jangan jadi ganjelan itu. Karena tidak menjelek, tidak latu qabih itu mah tidak menjelekan. Dalam rangka mendidik rek jadi naon nya merecek budak teh yang jadi presiden geuning teu jadi da parebut presiden mah di Indonesia kudu hiji gitu dah hayang teu naon mun hayang jadi presiden kan jadi presiden kudu hiji atuh sa Indonesia nya aya dua. Terus salah satu contoh bagaimana dengan jadi iman di karena Alqomah teh cerita palsu eta teh Bu. Walaupun banyak ustadz bercerita tentang Alqomah karena tidak diampuni oleh ibunya rek dibakar ku Rasul, eta teh cerita hadisna teh hadis maudhu, hadis palsu tetapi populer di kalangan penceramah. Itu saya sudah selidiki itu hadisnya itu palsu. Jadi jangan oleh ibu jangan ikut didongengkeun gitu cerita Alqomah. Jadi kan menarik kayak dongeng palsu mah kan menarik atuh. Jadi resep gitu ngadongeng tehnya ngadongeng disandarkeun kepada Rasul. Tapi padahal mah eta teh diselidiki di dalam hadis mah teu aya. Nya sama dengan cerita Rasul sampai masuk di film The Missis ya, Ar-Risalah, yaitu Hindun ngunyah jantung Hamzah kan, karena saking bencina kepada Hamzah katanya Hindun teh ngoyak jantung Hamzah dan ngagegel Hamzah ngunyah itu teh di hadisnya teh aya. Itu mah ceritanya supaya rame di dalam film jadi dimasukkan. Jadi memang banyak cerita-cerita disandarkan kepada Rasul,
Tapi di dalam hadis itu tidak ada. Dan itu banyak sekali. Dan saya juga sudah ngutip cerita-cerita yang begitu. Itu di dalam buku saya Ilmu Hadis dan Cara Berteladan pada Rasul. Itu tebalnya ilmu hadis teh 300 halaman. Kawit nama rek ditambahan deui, tapi kan diurus ka penerbitna ku asisten dah di Unisba teh. Pacena tebal teuing di atas atau saya tuh ceng teh teu ditambahan kewe buku kadua. Tuh di dalam Ulumul Hadis. Tuh kumpulan cerita-cerita yang disandarkan oleh para tokoh, disandarkan kepada Rasul. Dan banyak sekali cerita-cerita itu. Jadi saya telusuri di dalam kitab hadis tidak ada. Ya termasuk kan sampai sekarang masih didongengkeun eta Rasul teh ka Yahudi buta teh ning. Yahudi buta di kampung dihuapan cenah ku Rasul teh. Ketika Rasul meninggalkan Abu Bakar ngahuapan. Nah ieu mah saha cenah nu ngahuapan teh? Nu biasa Rasul, enggak beda. Itu teh cerita palsu. Hanya Abu Bakar ngabohong. Ngaku-ngaku Rasul. Jeung Yahudi teh orang mana di mana. Jadi itu cerita banyak ya. Cerita-cerita yang populer di masyarakat. Tapi dasarnya di dalam hadis itu enggak ada. Jadi itu mah hanya rame begitu. Dan memang kalau cerita seperti itu teh menarik, apalagi penceramah yang ceritanya kan seneng gitu cerita. Itu teh ya termasuk Alqamah. Alqamah kan masih didongengkeun nepi ka ayeuna ge. masih didongengkeun dia di nepi ka ayeuna di televisi, bahkan khutbah Jumat dikemukakan khutbah Jumat. Termasuk juga yang baru ini juga saya dengar khotib itu bercerita tentang kuburan memanggil. Memang hebat itu ya, enak gitu cerita nama, tapi ya hadisnya palsu. Hadis palsu mah. Nah, itulah kembali kepada yang tadi. Jadi gara-gara ibu mengampuni, Alqamah rek dibakar oleh Rasul. Akhirnya si ibu natenya itu dihampura, jadi maut. Alqamah nama, tapi cerita eta anu palsu nama itu. Alqamah nama aya. Jadi kadang-kadang dinisbatkan karena orang yang berada di zaman Rasul. Nah, kembali ke ini. Jadi tanasub atau kaitan atau korelasi ayat yang dikaji dengan hadis tentang hak istri yang menjadi tanggung jawab suami itu cukup luas jangkauannya. Semua pihak mesti sadar atas hak dan tanggung jawabnya. Hak dan tanggung jawab. Utamanya jika perceraian terjadi, banyak yang melupakan tanggung jawab. Apabila perceraian itu banyak yang melupakan tanggung jawab, sehingga istri sering terlantar dan anaknya menjadi korban. Jika umat itu sadar atas tanggung jawab, maka tidak ada yang terlantar siapapun. Karena di dalam hadis ini tersirat, kalau kita susun. Tadi dikatakan antut imaha ida to'imta watak suha ida tasaita. Itu berarti nafkah dan pakaian. Sedangkan di dalam ayat rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi keduanya mewajibkan nafkah
dan pakaian layak bagi istri atau ibu anak yang ma'ruf. Jadi ini hadis, ini ayat kaitannya. Terus larangan kekerasan, wala tadribil wajha wala tuqabbih. Dan di dalam ayat la tudor walidah biwaladiha. Jadi ibu tidak boleh terlantar, tidak boleh kerepotan, kepayahan biwaladiha oleh anaknya. Jadi ibu tidak boleh terlantar gara-gara anak. Ibu tidak boleh ripuh gara-gara anak. Upami ripuh mah ibuna ulah terlantar. Upami ripuh, upami kahayang nama. Kahayang nang ngurus ibu. Itu kan dongeng itu deh. Masjid Al-Muhajirin kan ada baru selesai masternya sekarang. Marbot Masjid Al-Muhajirin kan sudah selesai master sekarang. Itu kan punya anak, ya. Konsultasi ke abdi kumaha cenah Pak. Eta teh pun anaknya diurus ku mitoha. Diurus ku mitoha kan gaduh putra. Karena istrinya kan kerja. Jadi suami istri kerja. Cek abdi teh taros eta teh mitoha teh. Nah, geuningan hoyong ngurus itu ada cenah seneng kahoyongna eta mah da ku abdi ge cenah dicarek wios Bu teu kadah diurus tapi cenah cek ibuna teh da bahagia sekali karena memang bapakna pupus kan teu gaduh suami jadi suamina teh meninggal jadi punya anak hiji-hiji punya anak teh punya incu hiji-hijina nya seneng atuh bahagia. Eta mah justru lamun ku urang dicarek teu rawaseun eta mah kahoyongna Bu. Ulah sote lamun ngaripuhkeun. Punten Bu, abdi bade digawe eta titip pun anak teh eta ngariweuhkeun. Pan ibu teh tanggung jawabna teh al walidat yurdina auladahunna. Ibu itu wajib menyusui anaknya. Teu asup incu mah. Teu aya kewajiban ngurus incu. Kewajiban itu ngurus anak. Tapi lamun kahayangna kahoyong dia eta mah teu naon da kapalai sapertos Rasul sallallahu alaihi wasallam Hasan dan Husain kan Hasan dan Husain teh tunji teh. Jadi baru Hasan 1 tahun umurna, Husain tos lahir. Jadi itu oleh Rasul diambil Hasan dan Husain tuh diangkat karena apa? Rasul itu kan tidak punya anak laki-laki. Seneng itu Rasul ngurus incu. Eta mah teu serius-serius. Ai ka seneng mah. Ari ibu resep mah ngurus incu mah enggak diurus we. Udah ada tuh Pak Saipudin mah jeung Ibu Saipudin teu ngurus incu. Da memang geus tanggung jawab anak. Ngarah teu ripuh teuing we kitu ngarah beres ka ditu ka dieu. Jadi kadang-kadang kan incu itu kan seneng ya. Lamun incu datang ke rumah juga kan seneng, tapi lamun lila teuing mah barala. Jadi pabalatak incu leutik. Jadi itu mah tergantung kesenangannya. Jadi kalau ibu seneng mah urus incu ridoeun mangga wae. Tapi ulah karipuheun, ulah dibikin repot oleh anak maupun oleh incu. Jadi harus menyenangkan. Dan di sini menolak kekerasan fisik maupun psikologis, fisik maupun psikis.
Kenapa? Kalau fisik la tadrib. La tadrib itu kan fisik. Kalau la tuqabbi itu psikis. Jadi ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis. Dan dua-duanya tidak boleh. Baik pada istri maupun kepada anak. Itu larangan. Kemudian etika pergaulan suami istri. Wala tahjur illa fil bait. Wala tuhjir atau wala tahjur. Jangan meninggalkan kecuali di dalam rumah. Dan di dalam ayat dikatakan antarodin wa tasyawur. Jadi keridoan dan musyawarah. Kemudian keadilan sosial dalam rumah tangga ditekankan lewat etika adil dan sopan. Kemudian ditekankan di dalam ayat lewat konsep ma'ruf istilahnya. Tapi kalau di situ tut imaha dato imta wa taksuha idak tasaita wala tidribil wajha wala tuqabbi wala tahjur illa fil bait. Ini lewat etika keadilan. Dan di dalam ayat antarodin wa tasyawur ditekankan lewat konsep ma'ruf, tidak membebani di luar kemampuan. Jadi baik suami pada istri maupun istri pada suami. Makanya kalau tadi berbicara tentang hak dan kewajiban itu sangat terkait dengan bagaimana kesiapan memenuhi hak dan kewajiban tersebut. Jadi kalau hak dan kewajibannya menjadi berat apabila diberatkan, tapi menjadi ringan apabila diringankan. Makanya di situ pentingnya tarod tasawur, saling ridho, saling memahami dan musyawarah. Jadi bukan masalah tulisanana perjanjian suami istri tetapi prakteknya. Dan banyak tertulis kesepakatan tapi akhirnya menyimpang. Tertulis nama atos di dalam akte perkawinan kan, tertulis itu ditanda tangan ku suami ku istri, tapi prakteknya, yang penting itu prakteknya, musyawarah, tarodin, tasyawur, dan ditekankan lewat konsep ma'ruf, tidak membebani di luar kemampuan. Yang ma'ruf itu adalah diakui baik oleh akal dan syariah, oleh moral dan akhlak. Apa bedanya moral dan akhlak? Kalau moral mah pandangan akal, pandangan manusia. Kalau akhlak mah pandangan Allah. Jadi apa yang dianggap baik oleh Allah belum tentu dianggap baik oleh manusia. Apa yang dianggap baik oleh manusia belum tentu dianggap baik oleh Allah. Tama'ruf mah dianggap baik oleh manusia dan dianggap baik oleh Allah. Kumaha hayang tahu dianggap baik oleh Allah, cocok jeung Quran Sunnah. Kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah, itu dianggap baik oleh Allah. Jadi nyanyahoanan atuh urang teh dianggap baik cek Allah. Lamun dianggap baik, lamun sesuai dengan Quran dan Sunnah, itu teh sudah dianggap baik oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, itu sudah dianggap jelek oleh Al-Quran dan Sunnah. Kumaha dupan Quran kumaha kan aya keur dikaji teh Quran teh. Quran teh nu dianggap baik teh apa? Ngaji Quran kita itu agar kita tahu yang dianggap baik oleh Quran, yang dianggap baik oleh Allah. Maka kaitan Quran dengan hadis supaya kita tahu mana yang dianggap baik oleh Quran dan hadis, mana yang dianggap jelek oleh Quran dan hadis. Jadi jelek
jelek dan baiknya bukan hanya menurut manusia, tapi juga menurut Quran dan Sunnah. Agar apa? Itulah yang namanya ma'ruf. Yang namanya ma'ruf itu yang dianggap baik oleh akal manusia dan dianggap baik oleh Quran dan Sunnah, oleh syariah. Itu ma'ruf namanya. Kemudian pola relasi suami istri, hadis menjelaskan etika harian dan interaksi langsung. Di situ kan ada tut'imuha idza ta'imta, ya. Nih, tut'imuha idza ta'imta, taksuha idza kasaita, la tadribil wajha wala tuqabbih wala tuhjir illa fil bait. Ini kan semuanya tata tertib suami dengan istri ini kan. Quran juga demikian. Jadi hadis itu menjelaskan etika harian dan interaksi langsung. Nah, kemudian Quran ayat membahas tanggung jawab setelah anak lahir, mulai dari yurdina auladahunna haulaini kamilain, kemudian rizquhunna tudoru wala tudoru antarodin batasawur. Jadi kumaha menentukan supaya enak disararea eta tarodin wa tasawur, silih pikarino dan musyawarah. Jadi hadis dan ayat itu saling melengkapi antara ayat dengan hadis itu. Dan etika kepraktisan rumah tangga. Jadi dari etika kepraktisan ke pengaturan pasca kelahiran. Jadi kesimpulan korelasi, hadis menekankan perlakuan manusiawi, kasih sayang dan keadilan terhadap istri dalam kehidupan rumah tangga. Hadis yang ini teh mahaku zaujah ahadina alaih antut imaha ida ta'imta wa taksuha ida tasaita. Kemudian di dalam ayat ini di dalam hadis wala tadribil wajha. Ini penekanan hadis. Sedangkan ayat menekankan perlindungan dan keadilan, yurdina auladahunna haulaini kamilain man aroda ayuti marrodoa, dan keadilan sosial terhadap perempuan sebagai ibu yang menyusui, yurdina. Jadi walaupun tadi bisa berubah hak dan tanggung jawab suami istri, tapi hari bab menyusui mah teu bisa ku bapana kan. Hamil kan teu bisa digantian ku ibuna, ku bapana. Angger we ibuna menyusui oke, paling-paling bapana mah ngasongkeun wungkul Pak. Ngahuapan wungkul, ngasongkeun wungkul. Tapi nu mere susuna teu bisa. Menyusui. Jadi ada yang tidak bisa gitu, tidak bisa diperbuat. Jadi dalam musyawarah teh tidak bisa diperbuat. Nah, itulah makanya antarodin ya, saling meridhoi. Bahkan saat ia tidak lagi dalam ikatan pernikahan juga ada aturan-aturannya. Wal walidat yurdina auladahunna. Kemudian makna ke-1, bersatunya hadis dan ayat. Islam membangun struktur keluarga yang rahmatan kasih sayang, dengan etika relasi suami istri yang manusiawi. Karena kan di sini ayat Quran kan berbicara tentang suami istri juga, bukan hanya orang tua dengan anak, tapi suami istri. Di sini juga di dalam hadis, seperti perempuan dalam semua kondisi, baik sebagai istri, sebagai ibu yang menyusui, bahkan apabila sudah tidak ada suami. Tanggung jawab ekonomi dan moral laki-laki yang adil
dan proporsional. Kemudian mekanisme musyawarah dan bukan pemaksaan. Jadi harus ada musyawarah, termasuk juga persusuan. Sampai-sampai ada di situ kalau ternyata si ibunya nggak mau menyusui, harus diadakan musyawarah karena keputusan bersama. Kemudian korelasi yang ketiga antara ayat yang dikaji dengan hadis dalam perspektif perempuan, diantaranya pengakuan atas perempuan sebagai subjek hak dan martabat, bukan hanya objek, sebagai subjek. Al-Baqarah ayat 233 menekankan wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, menyatakan secara tegas dan langsung bahwa ibu yang menyusui memiliki hak ekonomi. Ibu yang menyusui memiliki hak ekonomi, yaitu nafkah, pakaian. Karena di situ dikatakan kiswatuhunna, rizquhunna wa kiswatuhunna. Rizquhunna nafkah, wa kiswatuhunna pakaian. Dan di sini bil ma'ruf ditekankan di dalam ayat, bil ma'ruf, pakaian maupun makanan ma'ruf. Ma'ruf itu dianggap baik oleh akal dan dianggap baik oleh syariah. Jadi termasuk juga ma'ruf itu bagi kesehatan. Kenapa sekarang ada makanan bergizi gratis, program Pak Prabowo, malah barudaknan aya anu nyeri beuteung. Nah, berarti aya nu korupsi itu teh. Kamari aya nu muntah-muntah cenah di mana? Itu teh berarti aya nu korupsi. Tujuanna ge makanan bergizi, ini malah barudak nyeri beuteung. Tuh, tidak ma'ruf. Pengawasan. Dalam kadar yang ma'ruf. Sedangkan dalam hadis antut imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita, memperkuat ayat dengan etika konkret dan praktis. Jadi ayat menginstruksikan gini, maka konkretnya ku hadis. Itu kaitannya. Kadang-kadang hadis konkretnya ku Quran. Jadi saling melengkapi, saling menafsirkan. Kadang-kadang Quran ditafsirkan hadis, kadang-kadang hadis ditafsirkan Quran. Banyak Quran ditafsirkan hadis mah itu paling banyak ya. Salat, zakat, saum, haji semuanya ditafsirkan hadis. Rumah tangga ditafsirkan hadis. Tapi ada juga hadis ditafsirkan ditafsirkan Quran, waris pokoknya. Pokoknya Rasul bersabda kan, ati al-faraidah haqqahu, haqqan haqqahu, berikan hak dan kewajibannya untuk ahli waris. Justru Quran menjelaskan waris teh. Surat An-Nisa 11, 12 dan ayat An-Nisa terakhir tafsirkan. Terus kumaha lirijali apa di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis tentang harta suami istri itu tafsirkan Quran, lirijal nasibu mimma tasabu walin nisa'i nasibu mimma tasabna. Kan banyak yang membagi waris teh Quran wungkul teh bab waris wungkul gitu. An-Nisa 11, 12 dan terakhir. Itu dibaca ayat yang lain. Sehingga banyak kerugian dari pihak wanita. Karena ayat waris ngan ukur pembagian wungkul, bagaimana kedudukan harta dan sebagainya. Itu karena tidak lengkap. Tapi kalau lengkap, itu akan jelas hak masing-masing.
Jadi korelasi antara ayat dengan hadis, keduanya menghapus pandangan subordinatif terhadap perempuan dan menegaskan bahwa hak perempuan bukan pemberian belas kasihan, tapi memang kewajiban syar'i. Jadi kalau suami memberi teh bukan memberi di atas, tapi itu tanggung jawab gitu, kewajiban. Seperti kita berzakat, kan lamun orang berzakat banyak teh seperti dermawan gitu. Ya padahal itu mah kewajiban. Orang ngaluarkeun zakat gitu miliaran gitu kan. Sehingga dikumpulkan masyarakat teh suruh mengemis. Padahal ai zakat mah eta mah bukan dermawan. Nah, lamun teu dikaluarkeun anger we. Anger dosa lamun teu dikaluarkeun. Padahal orang mayar hutang kan. Anu boga hutang teh kan seperti mengemis. Dan kadang-kadang kan gitu di Indonesia mah anu punya hutang lebih galak tibatan nu punya piutang katanya jadi nu punya hutang lebih galak tibatan nu punya piutang ketika nginjem ya tapi ketika nagihna kudu repot-repot kan gitu. Jadi padahal kan kewajiban. Jadi kewajiban mah jangan merasa berlebih. Seperti suami kewajiban kepada istri jangan merasa berlebih. Atau orang tua kepada anak ketika anaknya belum usia nikah. Belum usia nikah ya. Itu kan kewajiban orang tua kepada anak kalau belum usia nikah. Tetapi kalau sudah nikah, apalagi sudah usia 40 tahun, anak wajib kepada orang tua. Jadi anak wajib kepada orang tua, anak teh ulah sombong, mereka orang tua ada maka kewajiban. Dan orang tua juga tidak usah kecil hati diberi ku anak, anak geus 40 tahun mah. Hah? Nggak usah malu, hari anaknya sudah 40 tahun mah. Nggak usah. Terima kasih, nggak usah malu. Kalau anak itu sudah usia 40 tahun kan kewajiban, nggak usah malu mereka. Wajibnya setelah 40. Kalau sebelum 40 mah itu dermawan bagus. Jadi maksud saya begini, kalau anak itu belum berusia 40 tapi geus mere ke orang tua itu dermawan. Tetapi kalau anak itu sudah usia 40, kewajiban. Jadi lamun anaknya can usia 40 mah dermawan ke orang tuanya itu mah bagus dermawan. Tapi kalau anak sudah berusia 40 bukan dermawan lagi, itu mah wajib. Anak wajib kepada orang tua memberi. Jadi orang tua juga tidak usah malu-malu menerima. Kalau kekurangan minta kepada anak nggak usah malu-malu, anaknya geus usia 40 tahun mah. Dah kewajiban. Yang kebenaran geus 40 tahun anak ngabdi mah kabeh. Ya artinya si suami harus membantu di bidang lain. Umpamanya yang mencari nafkah itu istri. Si suaminya tidak mencari nafkah, tidak bekerja, maka si suami harus mengerjakan urusan rumah. Kan gini, kembali lagi kepada ayat yang saya bahas pada bulan yang lalu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu berkewajiban memimpin wanita. Kewajiban memimpin wanita itu bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'din. Karena suami punya keunggulan di pihak lain, wa bima anfaqu dan memberi nafkah. Jadi suami jadi pemimpin
lamun punya kelebihan dan memberi nafkah. Sekarang sebaliknya, yang memberi nafkah itu istri, maka pemimpin di dalam nafkah tidak lagi jadi pemimpin. Si suami itu dalam urusan nafkah pemimpinnya istri. Oleh karena itu si suami harus mengerjakan urusan istri, tanggung jawab istri. Contohnya tanggung jawab istri ngamandian bayi, kudu laki-laki, kudu suami, sabab teu mere nafkah. Mopokan anak nya suami, ku sabab teu memberi nafkah. Ngepel, cuci piring, nyeuseuk suami, sabab yang memberi nafkah istri. Kalau suaminya sakit, musyawarah bagaimana caranya. Dalam ayat ini kan dikatakan watasawurin musyawarah, bagaimana solusinya. Eukeur mah teu bisa memberi nafkah, kaduana sakit, istrina nu mere nafkah, musyawarah. Lamun si istrinya ridho, beres. Tapi lamun si istrinya teu ridho, ya bisa. Lamun sekarang istrinya teu ridho gitu. Teu ridho, tidak boleh menyiksa. La tudor kan? Dalam ayat itu. La tudor, tidak boleh menderita. Ya jangan sampai begini. Istri nu cari nafkah, istri nu ngurus anak, istri nu ngurus rumah tangga, istri nu segala macam pagawean, itu istri. Itu penyiksaan, tidak boleh dalam Quran. Tapi kalau la tudor, kemudian musyawarah, kemudian si istrinya antarodin, ridho, itu masalah. Jadi pahala jelas. Asal si istrinya ridho. Tapi kalau istrinya terido, tidak bisa. Dosa bagi suami. Makanya, tapi kalau di dalam ayat di sini kan tasawurin. Kalau musyawarah pala junaha, tidak masalah kalau hasil musyawarah mah. Jadi hasil keridoan bersama. Suami teh sakit, teu boga gawe, teu boga penghasilan, teu boga pensiun, da geus dikembalikeun pensiun ge. Teu bisa nanaon we. Jadi segala macam istri. Ari istrina masih kena kerja, punya penghasilan. Si istrina ridho keun bae, Pak, sok we ibadah we kadinya ngadoa. Ibu we sagalana. Ai istrinya ridho. Ada satu lagi, Pak. Ya. Istrinya punya penghasilan, suaminya punya penghasilan, tapi penghasilan dari istrinya sudah ridho, langsung untuk mengatur rumah tangga itu dikasihkan semuanya kepada suaminya, jadi suaminya yang mengatur. Iya. Ya kalau keridoan mah di dalam ayat ini kan dikatakan antarodin. Kalau keridoan masing-masing, kalau keridoan mah nggak apa-apa. Cuman nanti kalau pembagian waris kan besok atau lusa aya nu maot dah. Terserah rek istri heula rek suami heula pan pasti aya nu maot pan. Tah eta teh kudu diumumkeun ti ayeuna keur hirup ka barudak. Oh iya jelas pahala. Tapi gini maksud saya, Bu, kan nanti akan meninggal itu. Rek istri heula, rek suami heula, terserah maunya yang mana gitu. Enggak. Pembagian warisnya kan kita. Cek abdi ga anu maot mah terserah.
terserah Allah, terserah masing-masing kahyangna. Tapi urusan hartanya kan harus jelas. Mana milik istri, mana milik suami. Makanya diumumkan dari sekarang ke anak-anak. Anak-anak, status harta yang dimiliki oleh bapak jeung ibu, berapa persen milik suami, berapa persen milik istri. Diumumkan di ayeuna. Supaya apa? Kalau ibu meninggal, maka yang dibagikan harta ibu, istri. Kalau suami yang meninggal, maka yang dibagikan harta suami. Maka diumumkan dari sekarang. Ini kan sudah tua-tua, ini mayoritas. Mayoritas, masih ada yang muda. Jadi dikemukakan kepada anak-anak status harta. Status harta sekarang itu kemukakan kepada anak-anak. Maka nah 50% milik suami, 50% milik istri, nah 60 istri 40 suami, atau sebaliknya bagaimana, itu dikemukakan supaya kalau ada yang meninggal jelas membagi warisnya mana. Sebab rata-rata jadi permasalahan membagi waris itu tidak ada perjanjian sebelumnya. Itu jadi masalah. Engke mah lamun keur hirup mah rukun gitu, biasa-biasa. Tapi kalau sudah meninggal si anak-anak teh perebut. Yang namanya harta teh pasti perebut. Apalagi kalau meninggal itu masih punya ibu. Masih punya ibu, kan ibu punya hak dari harta kita, dari harta anak. Nah itu yang sering terjadi permasalahan. Dan kalau urusan harta, urusan pembagian waris teh mikiranana ulah sahari tahun ayeuna, tapi masa depan. Ini salah satu contoh, ada kemarin itu beberapa waktu yang lalu lah datang ke rumah saya membagi waris orang Margahayu Raya. Kebetulan kan dua-duanya bekerja. Di situ sekarang pembagian waris teh mau dibagikan harta itu, katanya harta ibu juga mau diserahkan aja kepada anak. Saya langsung, Bu, enggak boleh dibagikan kepada anak. Si anaknya teh cenah geus janji, lamun harta ibu dibagikan kepada anak, rek langsung atas nama anaknya, atas nama cucu. Saya katakan, nggak boleh Bu. Kenapa Pak? Cenah, nggak boleh. Sekarang harta ibu masih hidup. Kan belum meninggal si ibunya. Ibu masih hidup. Lalu dibagikan kepada anak. Hari ibu rek makan naon, gitu. Kan perjanjian, cenah perjanjian eta rumah teh didiami oleh ibu. Kan anak ibu geus janji atas nama anaknya. Ayeuna lamun incu heula meninggal, ibu kabagian naon? Kan milik dia. Atawa anak ibu heula nu meninggal teh anak ibu. Padahal harta geus diserahkeun kepada anak. Ibu teu boga naon kan ngan seperna. Suami dapat 1/4, saya bilang gitu. Kalau ibu 1/4, maka cukup hidup. Makanya kalau ibu masih hidup ya nggak usah dibagikan. Nikmati aja harta dari hasil usaha dengan suami, nikmati. Keluarkanlah infak, keluarkanlah zakat, jangan lupa. Kemudian fisabilillah, saya bilang begitu. Jadi kadang-kadang mikir nanti Kak, ayeuna-keun we. Disakana terek maut gitu. Padahal panjang umur saha. Siapa tahu lamun anu panjang umur teh ibuna anakna maut ti heula, kan nyamos teh naon? Egal curug kan naon gigit jari. Jadi pembagian waris itu sampai mendetil dalam Islam tuh jauh ke depan. Kemudian perlindungan dari kekerasan dan perlakuan zalim.
La tudor walidah biwaladiha wala maulud lahu. Di situ dikatakan jangan sampai menimbulkan madorot. Termasuk yang ibu katakan tadi, contohnya seorang istri yang bekerja. Tapi kalau aroda pisolan antarodin, itu tasawurin dan musyawarah, fala junaha, maka perempuan sebagai pengasuh penentu generasi itu juga punya hak ya. Jadi kesimpulannya hak ekonomi jelas itu istri ditekankan. Tapi kalau ternyata suaminya tidak punya kemampuan, maka harus diperbincangkan tanggung jawabnya dalam perlindungan, etika relasi, dan peranan keibuan seorang ibu. Dan insya Allah nomor 6-nya bulan depan, karena sekarang asarnya jam 3, jadi 4 menit untuk persiapan. Jadi insya Allah nomor 6 korelasinya perspektif gender bulan depan sing emut. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.